Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Kustidewa dengan NIM 210907600. Pada video ini saya akan membahas mengenai korelasi dan regresi untuk tugas probabilitas dan statistik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang korelasi. Untuk materi yang akan saya bahas mengenai korelasi adalah: satu, pengertian korelasi; kedua, diagram pancar; ketiga, koefisien persen; empat, korelasi determinan; dan lima, contoh soalnya. Oke, pertama, pengertian korelasi. Korelasi adalah koefisien yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut dapat secara korelasional dan dapat juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab dan juga sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan korelasional. Artinya, sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas, yang mana variabel sebab dan yang mana variabel akibat. Untuk korelasi itu yang terjadi antara dua variabel dapat berupa: satu, korelasi positif, di mana korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel bebas X meningkat atau menurun, maka variabel terikat Y cenderung meningkat atau menurun pula. Yang kedua itu korelasi negatif, di mana apabila variabel bebas X meningkat atau menurun, maka variabel terikat Y cenderung menurun atau meningkat. Yang ketiga itu korelasi nihil, yang mana terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan dan korelasi sempurna. Apabila variabel bebas X meningkat atau menurun sebanding sempurna dengan kenaikan atau penurunan variabel terikat Y. Untuk materi kedua yaitu diagram pencar, di mana diagram pencar itu mendukung analisis lebih lanjut, yaitu menggunakan suatu grafik, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah diagram tebaran, di mana diagram pencar itu adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel X dan Y yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Selanjutnya materi ke koefisien persen, yaitu korelasi yang sering digunakan apabila menggunakan data dengan skala interval. Dan ada juga beberapa syarat umum yang harus dipenuhi apabila kita ingin menggunakan korelasi jenis koefisien persen, yaitu satu, data yang akan dicari korelasinya adalah harus berskala interval atau rasio. Kedua, variasi skor kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama. Ketiga, distribusi skor variabel yang dicari korelasinya hendaknya berupa distribusi unimodal. Keempat, hubungan antara variabel X dan Y hendaknya linear. Selanjutnya yaitu materi keempat, korelasi determinan, yaitu koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien determinan, yang mana artinya penyebab perubahan pada variabel Y disebabkan oleh variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Selanjutnya itu materi selanjutnya, contoh soal, di mana suatu penelitian yang ingin melihat apakah ada hubungan antara jumlah pendapatan dengan besar konsumsi yang dilakukan oleh 5 kepala keluarga dalam tahun 2022. Data yang terkumpul membuatkan keadaan sebagai berikut. Yang ditanya, hitunglah koefisien korelasi dari pendapatan dan konsumsi data di atas. Yang kedua, interpretasikan hubungan kedua variabel tersebut. Untuk contoh soalnya, untuk jawaban dari soalnya akan ada di video yang terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Gustidewa dengan NIM 210976005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada soal pertama, yaitu soal mengenai korelasi, di mana soal tersebut yaitu suatu penelitian yang ingin melihat apakah ada hubungan antara jumlah pendapatan dengan besarnya konsumsi yang dilakukan oleh 5 kepala keluarga dalam tahun 2022. Data yang terkumpul menunjukkan keadaan sebagai berikut setelah pada soal PPT sebelumnya. Baru di mana yang diminta adalah satu, hitung koefisien korelasi dari pendapatan dan konsumsi data di atas, dan yang kedua yaitu interpretasikan hubungan kedua variabel tersebut. Di mana pada jawaban tersebut, di mana pada jawaban korelasi kita harus menentukan dari nilai tabel korelasi tersebut, di mana nilai tabel itu adalah S, Y, X, Y, X kuadrat sama Y kuadrat, di mana kita masukkan nilai X dulu yang kita sudah ketahui, yaitu nilai X itu adalah nilai pendapatan dan nilai Y itu adalah nilai konsumsi, di mana habis itu kita mencari nilai XY, di mana nilai X dikali nilai Y yaitu 3,6 dikali 3,2 yaitu 11,52, 3,3 dikali 2,9 sama dengan 9,57, 3,9 dikali 3,5 sama dengan 13,65, 4,2 dikali 3,6 sama dengan 15,12, 4 dikali 3,5 sama dengan 14. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat, di mana nilai X kuadrat adalah nilai X dikuadratkan, yaitu 3,6 dikali 3,6 sama dengan 12,96, 3,3 dikali 3,3 hasilnya 10,89, 3,9 dikali 3,9 hasilnya 15,21, 4,2 dikali 4,2 hasilnya 17,64, 4 dikali 4 sama dengan 16. Baru kita nyari Y kuadrat, sama seperti mencari nilai X, maka 3,2 dikali 3,2 hasilnya 10,24, 3,9 dikali 3,9 hasilnya 8,41, 3,3 dikali 3,3 hasilnya 12,25, 3,6 dikali 3,6 hasilnya 12,96, 3,3 dikali 3,3 hasilnya 12,25. Baru kita cari nilai sigmanya dari nilai sigma X, maka didapat 19, tinggal ditotalkan aja, dapat 19, 16,7, 63,86, 72,7, 56,11. Lanjut, yaitu mencari perhitungan koefisien korelasi menggunakan rumus sebagai berikut. Baru kita masukkan nilai dari N sigma X, yaitu nilai N adalah nilai jumlahnya, ini jumlah kepala keluarga. Karena jumlah kepala keluarga adalah 5, kita masukkan 5. Jumlah sigma X yaitu hasil dari sini, yaitu 63,86 dikurang nilai dari sigma X, nilai sigma X adalah 19. Baru buka kurung lagi sigma Y, kita masukkan 16,7 dibagi nilai akar, buka kurung nilai N yaitu 5 tadi, baru buka kurung sigma X kuadrat yaitu 72,7 dikurang buka kurung sigma X dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat, dimana nilai sigma itu ada 19. Lanjut, yaitu akar dari sigma dari nilai N 5, baru sigma Y kuadrat yaitu 72, Y kuadrat itu 56,11 dikurang sigma Y yaitu 16,7 kuadrat. Kita lanjut, yaitu RX sama dengan dimana hasil dari 5 buka kurung 63,86 dikurang 19 buka kurung 16,7 hasilnya ada 2. Ini mohon maaf karena ada kesalahan dalam menghitung jumlahnya. Baru kita lanjut dibagi akar 2,5 dikali akar 1,66, maka didapat hasil yaitu RS sama dengan 2 dibagi 2,03, maka hasil dari
nilai RX-nya adalah 0,996. Untuk nilai jawaban dari yang A. Nilai 1. Jawaban dari 1. Aduh. Nah, jawabannya adalah ini. Lanjut mencari 2, yaitu interpretasikan hubungan kedua variabel tersebut. Nah, dimana karena nilai correlation-nya adalah 0,989, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah positif dan sangat tinggi karena terletak di antara 0,800 sampai dengan 1,000, dimana pada tabel pada buku nilai ada di nilai interpretasi tersebut. Tabel tersebut ada 5, dimana nilai 0,0000 sampai dengan 0,199 sangat rendah, 0,200 sampai dengan 0,399 sama dengan rendah. Mohon dimaafkan yang pramuka tadi 0,0 sampai dengan 0,199 itu sangat rendah. Baru 0,400 sampai dengan 0,599 sedang, 0,600 sampai dengan 0,799 sama dengan tinggi, 0,800 sama dengan 1 sama dengan sangat tinggi. Nah, di sini tuh kan 0,989, berarti nilainya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke. Mungkin sekian dulu jawaban dari soal 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sesuatu yang terucapkan. Kesalahan dalam menjawab soal dari korelasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu tentang regresi, di mana materi yang akan disampaikan pada regresi ini ada 5, yaitu yang pertama pengertian regresi, yang kedua model dan deret waktu, 2.1 yaitu regresi linear sederhana dari model deret waktu, 2.2 yaitu regresi non-linear sederhana dari model deret waktu, dan harus itu ketiga yaitu contoh soal. Oke, lanjut pengertian dari regresi, di mana regresi itu adalah suatu pola hubungan yang merupakan fungsi di mana hanya terdapat satu variabel yang menentukan atau memengaruhi. Dengan notasi matematik, maka bentuk hubungan tersebut adalah Y sama dengan F buka kurung X, di mana Y adalah variabel yang diramalkan atau yang dipengaruhi dan X adalah variabel bebas atau yang mempengaruhi. Selanjutnya, materi kedua yaitu model deret waktu. Adalah suatu teknik dengan menggunakan analisis hubungan antara variabel yang dicari atau diramaikan dengan hanya satu-satunya variabel bebas yang mempengaruhinya, yang mana merupakan variabel waktu. Jadi dalam model deret waktu ini, variabel yang menentukan atau variabel bebas hanyalah waktu. Bentuk pola hubungan dari model deret waktu dapat dibedakan atas regresi linear dan regresi non-linear. Di mana itu ada pada materi 2.1 yaitu regresi linear sederhana dari model deret waktu, yang mana adalah suatu pola hubungan yang berbentuk garis lurus antara suatu variabel yang diprediksikan dengan satu variabel mempengaruhinya atau variabel bebas. Pola ingin ditunjukkan dengan analisis regresi sederhana mengasumsi bahwa hubungan di antara dua variabel dapat dinyatakan dengan suatu garis lurus. Kalau dalam perumpamaan yang sederhana itu dilakukan dengan menempatkan atau memplot titik-titik dari observasi pada grafik untuk melihat asumsi yang dapat digunakan bagi analisis regresi. Selanjutnya itu adalah regresi non-linear sederhana dari model deret waktu, yang mana adalah suatu pola hubungan yang berbentuk garis tidak lurus antara suatu variabel bebas, antara suatu variabel terikat dengan satu variabel bebas, di mana pola hubungan ditunjukkan menggunakan asumsi bahwa hubungan di antara dua variabel tersebut dinyatakan dengan suatu garis tidak lurus. Untuk mencari garis yang tidak lurus dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menempatkan atau memplot titik-titik dari data observasi atau grafik
untuk melihat apakah asumsi itu dapat digunakan bagi analisis regresi nonlinear. Selanjutnya yaitu contoh soal di mana data berikut memperlihatkan perkembangan omset penjualan dari perusahaan ekspedisi PT Unmul dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Ditanya, estimasi omset penjualan pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Untuk jawabannya bisa dilihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Kustidewa dengan NIM 210976005. Pada video ini adalah video kedua untuk menjawab soal dari soal kedua, itu tentang regresi, di mana soalnya adalah data berikut memperlihatkan perkembangan omset penjualan dari perusahaan ekspedisi PT Unmul dari tahun 2018 sampai dengan 2003, dimana kita harus membuat diagram pancar tersebut. Diagram pancar terlebih dahulu. Suatu diagram pancar seperti ini, dimana nilai penjual itu dari 13 sampai dengan 26. Lanjut ke tabel perhitungan, dimana tabel perhitungan itu terdiri dari X, Y, XY, dan X kuadrat. Pertama kita masukkan dulu ini tahunnya untuk nilai X nya, baru untuk penjualannya dinilai Y, baru kita cari nilai X Y, dimana nilai X Y ini kan X dikali Y, jadi tinggal kita kalikan aja. 0 dikali 13 0, 1 dikali 16 16, 2 dikali 19 38, 3 dikali 21 63, 4 dikali 23 92, 5 dikali 26 130. Baru kita lanjut mencari nilai X kuadrat, dimana nilai X kuadrat ini nilai X dikuadrat kan, jadi 0 kuadrat 0, 1 dikali 1 1, 2 dikali 2 4, 3 dikali 3 9, 4 dikali 16 4 dikali 4 16, 5 dikali 5 25. Baru kita tentukan hasil totalnya sebagai nilai sigmanya. Kita lanjut, dimana kita harus tahu dulu rumus persamaannya, dimana rumus persamaan satu itu sebagai berikut. Untuk rumus persamaan kedua itu sebagai berikut, dimana dari persamaan satu kita dapat sigma SC yaitu 339. Ini dari persamaan satu nih, sigma Y dimana 118, baru NA totalnya 1 2 3 4 5 6 6A, ditambah sigma X yaitu 15B. Kita lanjut dari persamaan kedua lagi untuk rumus yang ini. Untuk rumus persamaan kedua, dimana sigma X Y yaitu 339 dimasukkan ditambah sama dengan sigma X ditambah sigma X kuadrat yaitu 15A ditambah 55B. Nah, kita lanjutkan perhitungan mencari nilai A atau B nya ini. Maka kita kalikan persamaan 1 itu dengan 5 dan persamaan 2 dengan dikali 2. Maka dapat hasil 550 sama dengan 30A ditambah 75B. Untuk persamaan kedua itu 678 sama dengan 30A ditambah 110B. Di sini kita menghilangkan nilai A nya. Maka dapat hasil minus 88 sama dengan minus 35B. Baru minus 35B dibagi 88 dibagi minus 35B, didapat hasil B sama dengan 2,51. Lanjut mencari nilai A nya. Karena nilai B sudah didapatkan, kita tinggal masukkan aja persamaan 1 atau 2, tapi di sini saya pakai persamaan 1. Ini 118 sama dengan 6A ditambah 15B, dimasukkan nilai B yang kita dapat yaitu 2,51. Kita masukkan sini 2,51. Maka didapat 118 sama dengan 6A ditambah 15 buka kurung 2,51, dimana 15 dikurang 2,1 dapat 37,64. Jadi kenapa jadi minus? Karena dipindah ruas, namanya dipindah ke kiri. Namanya tapi di sini, tapi nilai dari 37,65 nya dipindah ke kiri sini. Baru dapat hasil 118
dibagi 6, maka dapat hasil A sama dengan 13,39. Baru kita masukkan ke persamaan regresi, dimana persamaan regresi yang diperoleh adalah 7 sama dengan 13,39 nilai A nya, baru sama dengan 2,51 nilai B nya ditambah X. Ini rumus untuk mencari nilainya, maka tinggal dimasukkan aja nih, dimana yang dicari kan tahun 2023, 2024, dan 2025. Ada pertanyaannya kan yang ditanya, maka tinggal kita masukkan aja pakai rumus ini, masuk sini, baru kita tinggal ganti X nya dengan nilai cari, dimana kan 2023 kan setelahnya 2000, aduh aku ini 2023 salah juga, 2024, 25 dan 26. Oke. Dimana itu kan nambah 1 kan, jadi di situ kita masukkan jadi 6 dia, jadi kita masukkan 6, 7, 8 karena beda satu-satu semua di soalnya, maka didapatkan hasil 28,45, 30,39, 233,47 juta. Sekian untuk jawaban dari soal kedua. Mohon maaf pada salah-salah kata atau salah penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kalimat atau tersinggung dengan kata atau kalimat yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.